Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil rangkuman yang telah dibuat. Untuk anggota kelompok 2 ada saya sendiri, Nur Hasal Maria Rusdi, Herwina, Ainul Muayyana, Nur Fazila, Muhammad Ragil Zulfahmi, dan Muhammad Adnan Niswar. Untuk topik dari rangkuman yang kami buat itu terdiri dari 3 topik, yaitu hierarchical clustering, K-means, dan supervector machine atau SVM. Kemudian, adapun rangkumannya berisikan kelebihan dan kekurangan, solusi, metode, dan kesimpulan dari 3 topik tersebut. Nah, untuk topik yang pertama itu ada hierarchical clustering, di mana kelebihannya itu yang pertama mampu menggambarkan kedekatan antar data dengan dendrogram. Kemudian yang kedua, pembuatannya itu cukup mudah. Yang ketiga, dapat menentukan banyak klaster yang terbentuk setelah dendrogram terbentuk. Dan kekurangannya itu yang pertama, tidak dapat menganalisis data kategorik secara langsung karena terhambat pada penghitungan jarak yang hanya bisa dilakukan untuk data numerik, sehingga data kategorik perlu di pre-processing terlebih dahulu. Kemudian kekurangan yang kedua itu tidak diperuntukkan untuk menghasilkan jumlah klaster optimal yang mutlak, karena jumlah klaster dapat berubah-ubah tergantung level pemotongan dendrogram. Kemudian kekurangan yang ketiga itu sensitif terhadap data yang memiliki skala yang berbeda, sehingga data perlu dinormalisasi atau distandarisasi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu sensitif terhadap outlier. Dan kekurangan hierarchical clustering yang terakhir adalah cukup berat komputasinya untuk data berukuran besar. Kemudian, adapun metode dari hierarchical clustering ini secara umumnya itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aglomeratif dan divisif. Nah, kedua metode ini dibedakan berdasarkan pendekatan dalam melakukan pengelompokan data, sehingga membentuk dendrogram menggunakan bottom up atau top down manner. Nah, untuk metode pertama itu ada agglomerative clustering. Agglomerative clustering ini biasa juga disebut sebagai agglomerative nesting atau AGNES, di mana cara kerjanya adalah melakukan pengelompokan data menggunakan bottom up manner. Dan prosesnya itu dimulai dengan menganggap setiap data sebagai satu klaster kecil atau leaf yang hanya memiliki satu anggota saja. Lalu pada tahap selanjutnya, 2 klaster yang memiliki kemiripan akan dikelompokkan menjadi satu klaster yang lebih besar atau nodes. Proses ini akan dilakukan terus-menerus hingga semua data menjadi satu klaster besar atau root. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Herwina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari metode hierarchical clustering. Di sini saya akan menjelaskan diffuse hierarchical clustering. Diffuse hierarchical clustering biasa disebut juga sebagai diffusive analysis atau DANA, di mana cara kerja dalam melakukan pengelompokan data menggunakan top-down manner. Prosesnya dimulai dengan menganggap satu set data sebagai satu klaster besar, lalu dalam setiap iterasinya, setiap data yang memiliki karakteristik yang berbeda akan dipecah menjadi 2 klaster yang lebih kecil, dan proses akan terus berjalan hingga setiap data menjadi satu klaster kecil yang hanya memiliki satu anggota saja. Selanjutnya, untuk solusi dan kesimpulan. Solusi yang diberikan yaitu mengelompokkan data dengan membuat bagan hierarki atau dendrogram untuk mencari kemiripan data. Setiap data yang mirip akan memiliki hubungan hierarki yang dekat dan membentuk klaster data. Bagian hierarki akan terus terbentuk hingga seluruh data terhubung dalam bagan hierarki tersebut. Klaster dapat dihasilkan dengan memotong bagian hierarki pada level
tertentu untuk membuat klaster yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu anggota klaster dan memiliki karakteristik yang berbeda antar klasternya. Selanjutnya, kesimpulan. Hierarchy methods adalah teknik clustering membentuk hierarki atau berdasarkan tingkatan tertentu sehingga menyerupai struktur pohon. Dengan demikian, proses pengelompokannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Biasanya, metode ini digunakan pada data yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan jumlah klaster yang akan dibentuk belum diketahui. Hingga kini, dianggap pengelompokan datar karena polanya digambarkan menggabung dan memisahkan item data secara terus-menerus hingga setiap data memiliki kelompoknya sendiri. Nah, inilah penjelasan dari hierarchical clustering. Saya persilahkan kepada teman kelompok saya melanjutkan materi tentang Cummins. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Cummins. Perlu diketahui sebelumnya, algoritma Cummins ini merupakan salah satu metode unsupervised machine learning algorithm yang sangat populer dan sederhana, di mana algoritma ini merupakan suatu metode dalam penganalisaan suatu data. Dari kepopuleran algoritma Cummins ini, tentu algoritma Cummins ini memiliki kelebihan maupun dan kekurangan. Adapun kelebihan dari algoritma Cummins ini yang pertama itu mampu mengelompokkan data besar dengan sangat cepat. Karena pada algoritma ini komputer mengelompokkan sendiri data-data yang menjadi masukannya tanpa mengetahui terlebih dahulu target dari kelasnya, sehingga algoritma ini mampu mengelompokkan data besar dengan sangat cepat. Yang kedua itu selalu konvergen atau mampu melakukan klasterisasi. Yang ketiga itu mudah beradaptasi dengan contoh baru. Yang keempat tidak membutuhkan operasi matematis yang rumit. Bisa dibilang operasinya sangat sederhana. Yang kelima itu beban komputasi relatif lebih ringan sehingga klasterisasi bisa dilakukan dengan cepat. Walaupun relatif tergantung pada banyak jumlah data dan jumlah klaster yang ingin dicapai. Dan yang keenam itu umum diimplementasikan ke klaster dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Adapun kekurangan dari algoritma Cummins itu sendiri, yang pertama, Cummins hanya bisa digunakan untuk data yang atributnya bernilai numerik, sehingga untuk data yang bernilai nominal harus diinisialisasikan ke dalam bentuk angka atau numerik. Yang kedua itu jumlah klaster sebanyak K harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Dan yang ketiga, Cummins mengalami kesulitan dalam mengelompokkan data di mana klaster memiliki ukuran yang dan kepadatan yang bervariasi. Dan yang keempat, sangat bergantung pada inisialisasi awal. Di mana jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang baik. Dengan kata lain, nilai centroid yang diberikan di awal bisa mempengaruhi hasil klasterisasi apabila nilainya berbeda atau sensitif terhadap nilai centroid awal. Dan yang kelima itu tidak mengetahui kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokannya. Karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan ke rekan saya. Cummins solusi. Untuk data berbentuk nominal harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Langkahnya adalah urutan data terlebih dahulu berdasarkan frekuensi kemunculannya. Kemudian, inisialisasikan data tersebut mulai dari data tertinggi dengan nilai 1, kemudian data selanjutnya 2, 3, dan seterusnya. Kedua, jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan titik K, titik yang diinisialisasikan secara random. Namun jika terdapat banyak sekali titik data, misalnya 1 miliar buah data, maka perhitungannya dan pencairan titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama, di mana proses tersebut dapat dipercepat
Akan tetapi dibutuhkan struktur data yang lebih rumit seperti KD, tree, and hastring. Kedua, metode dan kesimpulan. Metodenya adalah secara umum, K-means clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarkir yang mengelompokkan data dalam bentuk satu dan lebih cluster atau kelompok. Metode ini berpartisi data di dalam cluster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Tujuannya adalah meminimalisasikan fungsi objektif yang diset dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya berusaha meminimalisasikan variasi di dalam satu klaster dan memaksimalkan variasi antar klaster. Kesimpulannya adalah K-means merupakan salah satu algoritma clustering, metode pengelompokan data yang berusaha mempartisi data yang akan ada di dalam data dua atau lebih kelompok. Atau dengan kata lain, metode K-means cluster berusaha mengelompokkan data yang ada dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Langsung saja itu kelebihan dari support vector machine atau SVM, yaitu efektif dalam kasus di mana jumlah fitur lebih besar dari jumlah titik data. Kedua, fungsi kernel berbeda dapat ditentukan untuk fungsi keputusan. Fungsi ketiga, SVM dapat menemukan hubungan kompleks antara data tanpa kita perlu melakukan banyak kali transformasi sendiri. Dan kemudian keempat, yaitu efektif pada dataset dengan margin pemisahan kelas yang jelas. Selanjutnya, kekurangan dari support vector machine. Yang pertama itu SVM tidak berfungsi dengan baik pada dataset yang besar karena waktu pelatihan yang dibutuhkan lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu SVM tidak secara langsung memberikan perkiraan probabilitas. Itu dihitung menggunakan validasi silang atau cross validasi yang membutuhkan komputasi cost yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu memahami fungsi kernel. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari support vector machine. Materi selanjutnya saya serahkan ke Adnan. Support vector machine atau SVM, solusinya itu karena algoritma SVM itu tidak berfungsi dengan baik pada dataset besar karena waktu pelatihan yang dibutuhkan lebih tinggi. Direkomendasikan menggunakan algoritma random forest, salah satu algoritma yang digunakan untuk pengklasifikasian dataset dalam jumlah besar. SVM itu metodenya itu algoritma SVM bekerja dengan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu tentukan batas kelas atau hyperplane yang mungkin dari kumpulan data, dan langkah kedua itu pilih hyperplane berdasarkan margin maksimum. Kesimpulannya itu support vector machine atau SVM adalah salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisah kelas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.